Saya WhatsApp Fitra. Bentar. Dah, Pak Hairits. Saya pakai handphone, Fit. Nggak ada laptop. Ya bisa pakai mau share screen bisa. Kalau mau share screen atau kalau mau kirim ke grup juga nggak apa-apa. Ya, saya kirim aja ke grup ya. Iya. Ya boleh ya. Ini 23 orang bukan dari ini semua ya, S2 ya. Dari yang lain juga. Ada dari Iya. AI juga, AI. Dari Sai. Dari MTI 16, Pak. Lah gitu aja lu, padahal AI juga. Pokoknya kalian jangan ada yang nggak buka TikTok, oke? Kenapa? Jangan ada yang nggak buka TikTok. Kenapa? Dah. Kalau kepo, kalian jangan kepo. Disarankan jangan kepo, ya. Vio mandi dulu, kamu tuh mau Mandi. Udah mandi aku. Udah mandi aku. Itu ada Power guys. Ini Power. Deg-degan aku kalau ada bapak. Udah lah, kita pamit undur diri. Kak Wiwin jajannya ini ya, kembang. Serem. Kembang apa nih? Ini nggak belum kebuka. Oh, kembang ini. Dikira kembang apaan? Oke guys, sudah 8.15, jadi kita mulai aja ya. Gimana Vio? Kita mulai? Mari kita mulai. Iya Kak, tentu saya. Jadi semuanya pada on dari laptop ya guys ya. Iya, karena kita mau uji coba jadi harus pakai laptop sih bagusnya. Uji coba, apa namanya, praktek ya? Ya, itu. Ini yang mau share screen siapa? Saya. Boleh. Ini udah muncul belum? Udah. Apa yang di mana? Di slide pertama. Ya, oke. Opening. Opening, penutup Fitra, isinya Vio. Astagfirullahaladzim, bisikan lu Fitra. Kayak gitu kan, itu sebuah kolaborasi, betul bukan? Ngakak. Oke guys, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, guys. Kakak Morning, cantik, Ibu. Kakak Vio. Apa itu? Itu Pak Agus tadi. Oh, Kayaknya lagi ngucek-ngucek mata soalnya. Bagaimana kabarnya guys? Jadi setelah kita lama tidak kelas. Iya, lama tidak kelas dan bertemu dengan si dua bontot ini. Iya. Bontot kali ya, Vio ya di kelas. Sebenarnya kan kemarin kita kelas kan, tapi agak berbeda aja suasananya kan. Sekarang di Zoom semua nih. Pasti kangen kan? Viola. Iya, hadir. Sorry ya, sambil nyetir nggak gagal fokus kali. Wah, ya siapa? Jangan fokus ke kita aja, Pak. Fokus ke jalan, Pak. Siap. Iya, makanya. Fokus ke kampus saja terfokus. Waduh. Udah berapa orang yang datang? Datang apa? Ada 29, Pak Yono. Oh. Hadir Pak Yono. Pak Yono, ada fansnya Pak Yono. Banyak. Ya.
Saya menyimak saja ya sambil jalan. Ya, siap. Ya itu Makasih. itu sambil jalan mau jemput kita berdua kan ya Fit ya? Hati-hati di jalan Pak Yono. Ya di mobil Pak, kalau di jalan mah hati-hati. Oh, siap. Oke, makasih ya Pak ya. Sambil menyimak suaranya Marviola sama Fitra. Betul. Pokoknya kalau lihat Kakak Fitra, Kakak Vio ini mata saya jadi melek ini. Waduh. Oh iya. Lanjut Fitra, mangga. Ya, jadi untuk sampai dengan sebelum kita FSA, ya, berarti dari minggu ini sampai dengan minggu depan kita akan praktek terkait IPFS. Apa itu IPFS itu nanti dulu ya. Kemudian hari ini sih niatnya adalah kita bisa praktek ya. Praktek untuk terminal IPFS tersebut. Lalu di minggu depan kita akan coba praktek dari website pindah ke IPFS-nya. Jadi bisa kepoin, susah banget ya, kepo ya pokoknya kepo kuadratin untuk cara buat website. Mungkin nanti bisa sedikit ya sharing santuy dari Mas Imam terkait website yang Mas Imam ya kan, Mas Imam itu punya keahlian dalam membuat websitenya. Jadi nanti bisa sharing santuy sedikit nih sama teman-teman untuk cara membuat website yang menarik seperti apa gitu kan. Simpel-simpel aja. Kalau mau sulit juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi nanti saat sudah mau buat IPFS, buat websitenya plus buat CSS-nya, buat itu masih dalam satu folder ya nanti ya. Oke, lanjut. IPFS itu apa sih? Welcome to sharing santuy yang ke-37. Nah, IPFS itu apa sih, Kak Via? Apa tuh? IPFS itu sebuah jaringan apa ya? Apa ya jaringan apa yang kayak kemarin Bapak bilang kan adalah IPFS adalah Interplanetary File System atau sebutnya IPFS. Itu nih kami sebutnya bahwa ada protokol dan jaringan peer-to-peer untuk menyimpan dan berbagi data dalam sistem file terdistribusi. Jadi dia terdistribusi. Kita bisa bagi-bagi file data ya, bukan bagi-bagi sumbangan ya. Agak serem tuh saya lihat-lihat ngomong. Bagi hati, enggak mungkin. Jangan dia dibagi-bagi hatinya ya. Jadi ya kita bagi-bagi data, saling berbagi, saling menyimpan juga. Jadi datanya Vio bisa disimpan di datanya Fitra. Begitupun sebaliknya. Kita pun juga bisa saling berbagi gitu kan. Jadi kalau misalnya Vio mau lihat datanya Fitra, kalau Fitra ini dari simpan di IPFS juga udah bisa kan tuh dilihat semuanya. Saling terkoneksi ya kan. Lalu untuk ada pengalamatan konten untuk mengidentifikasi secara unik setiap file dalam namespace global yang menghubungkan sebuah perangkat komputasi. Jadi IPFS ini saling menghubungkan antara Fitra, Vio, Pak Hairis, Pak Imam. Tapi dalam suatu catatan harus masuk ke dalam IPFS. Jadi filenya itu sudah masuk ke dalam IPFS dan juga harus dari IPFS demo-nya harus aktif gitu. Nah, dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Jadi di sini ada content addressing, ada CID sama CIA sebenarnya ya. CID itu adalah content identifier. Yang untuk menemukan sebuah halaman web tuh kalau misalnya kita mau search ya open pakai ini nantinya. ID-nya adalah dari sebuah IPFS, dari sebuah HESA tersebut. Terus kalau misalnya berdasar lokasi, ya kita searchingnya melalui alamat webnya gitu. Dari sini ada yang mau coba disampaikan guys? Mungkin ada yang mau tanya atau menambahkan gitu. Ini kenapa suara saya begini nih? Butuh Thai tea nih, Fitra. Liang teh.
Ada nggak? Ada mungkin mungkin Malah jadi nyanyi lu. ini Raharja siapa nih? Raharja doang. Masih pada ngantuk, Fitra. Masya Karena Allah. semalam ada gempa jadi was-was kali. Ya, kalau Sekarang was-was dulunya harusnya udah bangun dong, Pak. Iya, harus udah bangun itu. Cuacanya kayaknya cuacanya. Ya, cakung ya. Agak cakung Iya. saya lihat nih. Oh, ada Agung ya? Agung siapa Agung ya? Gung, ditanya Gung. Oh ini mah Agung siapa tuh? GG. G. G. Lagi Oh, Pamungkas. Bukan. oh iya, wes. Siap. Jadi dari sini ada yang mau ditanya. Oh nanti kita ada challenge ya. Siapa yang pertama kali berhasil langsung kirim ke dalam grup MIT sama grup ini. Saya juga mau termasuk gak nih Vio? Kalau mereka berhasil termasuk kali ya. Termasuk. Kita yang nggak termasuk, kita yang nggak termasuk. Iya. Kalau misalnya ada yang berhasil duluan nanti dapat gift dari Kavit dan Kavio. Dari Vio dan Fitra maksudnya. Ya, dan nih lanjut ya. Apa di sini? Ya, sopan lo. Oke, ya ini kita pakainya kalau yang kalian pada pakai macOS, ini ada praktek untuk kita install dulu, download, install dan download ya. Iya, install dan download. Download dan install. Ini ada linknya di sini. Ini kalau gue klik nanti dia melipir ke muka nih, tuh kan. Nah, kalau kalian kan nggak bisa ini ya. Slide-nya aja kita kirim ke grup. Nih, jadi kan ada, ini slide aku kemana? Slide aku kemana? Share screen aku kemana? Share Halo screen guys. aku tampilnya apa? Bentar. Halo Pak. Halo guys. Halo Pak, hadir. Jadi tadi dijelaskan tentang content identifier. Menurut UR, content identifier butuh lebih di ngertiin. Ayo. Nah, ayo lo gimana lo? Makanya UR ini. Pak UR, maaf ya sambil nyetir ini mau ke kampus. Udah tahu. Ya, siap. Ya. Jangan pegangin HP ya. Ya, siap. HP-nya ditaruh gitu ya. Terus udah fokus di Mau jalanan ke kampus soalnya ada monitor UAS. Iya. Content identifier sebenarnya itu adalah apaan dan contoh-contoh content identifier seperti apa dan contoh-contoh yang bukan content identifier itu seperti apa. Di kehidupan sehari-hari kalau kita lagi content identifier seperti apa? Kalau yang di dunia digital, kalau content identifier seperti apa? Itu siapa yang bisa jawab ya? Termasuk Fitra dan Vio. Menurut saya sih tadi setelah saya dengerin ya, kalian kurang gitu ngerti tentang content identifier itu seperti apa. Ayo. Untuk dapat SC ya atau ini ada hadiah apa sih ini di sini? Hadiahnya banyak Pak dari Fitra Vio. Hadiahnya, guys, hadiahnya tuh guys. Hadiahnya Rp100.000. Oh. Jawab yang benar. Siapa aja? Ayo jawab yang. Ayo ada yang mau jawab? Pasti udah pada lagi Google kan? Iya dong, ini Vita juga lagi Google, Pak. Ditunggu setengah menit. Habis itu udah saya jawab, habis itu saya mute lagi. Gimana?
Waduh, 100.000 aja nggak ada yang mau emang ya? Mau, Pak. Pak, coba ya, Pak. Kata Ah, Nuka lagi. Ya. Nggak mau. Oh, nggak mau ya udah. Nuta di blok Nuta. Oke. Ya udahlah Nuka lah. Udah sana. Ayo Nuka. Ya, tapi maksudnya coba sepemahaman lu kayak lu tahu sih, Pak ya. Iya, kalau saya Iya. puas aja dapat, kalau enggak ya Iya jelasin sih. lagi gitu. Iya. Kalau si ID content identifier itu contohnya yang udah terjadi sebelumnya itu kayak link dari ipfs.io/hash-nya. Jadi maksudnya file yang udah Jangan hash ingat apa? pertanyaan saya itu jangan langsung ke dunia digital. Kamu mesti Oh. ngomong sampai dunia-dunia kita dulu ya. Nggak ada yang ngerti kalau langsung ke dunia digital ya. Dunia kita itu kalau kita lagi melakukan content identifier itu seperti apa gitu. Kayak seperti analoginya kita mau simpen file dan ada kodenya. Itu masih file-filean. Apa ya? Maunya keseharian kita nggak ada hubungannya dengan digital, yang nggak ada hubungannya dengan teknologi, tapi kita lagi melakukan content identifier. Oke, aku pikirkan dulu, Pak. Dari kolom Fitra apa? Fitra. Oke, coba. Kalau misalnya untuk konten kan, kalau dari content identifier itu dari namanya aja identifier, berarti identifikasi, ya kan? Misal Fitra punya name tag, ya kan Pak? Fitra punya name tag atau punya ID card. Nah itu berarti ID card Fitra sebagai content identifier-nya. Jadi kalau misal orang mau, itu namanya Fitra, ngelihat dari kartunya kan, dari sininya nih, biasa kan content identifier ada nama, ada foto, ada apa lagi ya? Ada nama, ada foto, ada tempat tanggal lahir, ada jurusannya, ada apa, itu berarti di situ di content identifier. Jadi untuk menemukan data-data Fitra dari si kartu atau PRC pribadi Raharjaka yang kemarin si Kak Wiwin ambil, begitu. Itu pemahaman dari Fitra untuk content identifier-nya, Pak. Yang non content identifier jadi apa dong? Itu kan misalnya itu kamu adalah itu content identifier. Kalau yang enggak content identifier itu seperti apa? Nah, itu belum terpikirkan karena langsung keinget content identifier. Yang dari BMKG kok pada silent sih? Soalnya lagi pada mobile, Pak, ke tempat. Oh ya, lagi karena gempa ya? Ya, lagi pada jalan ke sana. Oke, coba saya jelasin ya tentang content identifier dalam keseharian kita ya. Iya, Pak. Pada dengerin nggak sih? Dengerin, Pak, ini. Pak. Soalnya quiet banget. Pak, hadir. Hadir ya? Ya. Sambil berkebun, Pak. Oke. Hadir, Prof. Hadir Pak UR, selamat pagi. Kami lagi sementara mobile Pak di ini kita monitor Pak. Menyimak Pak, menyimak, siap. Pak. Oke. Nah, oke sip. Nah, content identifier lawan katanya apa? Content addressing. Content addressing. Iya. Content identifier lawan katanya adalah addressing kan. Ya. Jadi kalau kita lagi mau ke suatu tempat berdasarkan alamat, itu namanya namanya addressing ya. Bukan konten nih ini. Coba lawan katanya cari tahu dulu apa content identifier lawan katanya apa? Location. Ya. Location identifier. Ya. Nah, itu dia lawan katanya ya. Ingat nih ya. Content identifier lawan katanya adalah location identifier. Ya. Jadi kita mesti pikir di kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita lagi mau bilang ke jalan,
alamat Taman Golf Modern DG266 bla bla gitu ya. Itu berarti kamu lagi melakukan location addressing. Kalau kamu lagi bilang let's go to Panda House gitu ya, itu kamu lagi content addressing. Ya. Kalau kita masuk ke dalam satu kampung, kita bilang ini seorang Gojek yang datang. Ini yang alamatnya Jalan Palem 3 nomor 21. Ini di mana sih Pak? Gitu ya. Nah, itu berarti dia lagi melakukan location addressing. Kalau dia bilang rumah Nuke mana? Terus langsung orang bisa tunjuk tuh gitu ya. Itu namanya dia lagi melakukan content identifier. Location identifier atau content identifier. Ya. Kamu harus tahu bahwa sejak dahulu kala, berarti 2000 tahun yang lalu atau 3000 tahun yang lalu, orang nggak ngerti tentang addressing. Ya, berarti kalau kamu datang ke sebuah desa, kalau kamu bilang jalan apa, nomor berapa, itu nggak ada yang ngerti. Tapi kalau kamu bilang rumah Pak Lurah mana, gitu ya, atau rumah si Ati mana, ya, rumah si Joko mana, gitu ya, itu dalam satu desa itu semua pada tahu. Ya, jadi kalau kita balik ke 2000 tahun yang lalu atau 5000 tahun yang lalu, sebenarnya kita selalu melakukan content identifier. Ya. Kesini-sini karena kita katanya makin canggih, rumah makin bejubel-jubel, berbaris-baris banyak gitu ya, yang udah orang nggak kenal satu sama lain, kita mulai melakukan location addressing. Ya, kalau kita ada satu rumah perusahaan antar surat begitu yang besar gitu ya. Kita mau kirim surat, kita tulis alamatnya mana dan sebagainya gitu ya. Itu berarti kita lagi melakukan location addressing. Kebayang nggak bahwa kamu dulu sebenarnya kalau mau kirim surat tinggal tulis nama. Ya, habis itu orang lihat namanya, habis itu dia bisa antar ke tempat itu dengan berdasarkan nama. Itu namanya content identifier. Ya. Udah ngerti belum itunya dulu? Itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Apa? Kalau saya manggil apa tuh namanya tuh, manggil si Fitra dengan di kelas nih, Fitra lagi duduk nih, saya bilang ayo absensi dulu. NIM 176-721-35, ayo siapa? Acungkan tangan. Ya. Nah, itu berarti saya lagi melakukan lebih ke arah location addressing lah. Ya. Tapi kalau saya bilang Fitra mana gitu. Nah, itu lagi content identifier. Udah paham belum dalam kehidupan sehari-hari tentang content identifier? Paham, Pak. Jadi dia bukan berdasarkan dari angka itu ya. Bukan berdasarkan dari alamat. Ya. Berdasarkan dari barangnya tersebut gitulah. Ya, jadi kita barangnya udah langsung tahu objeknya kan ya. Gitu. Ya. Jadi manggil berdasarkan objeknya gitu loh ya. Bukan manggil berdasarkan alamat. Paham nggak guys? Paham, Pak. Kalau contoh di dunia digitalnya seperti apa, Pak? Nah ini yang saya pengen ngomongin setelah itu. Setelah kamu udah ngerti, oh kayak gitu di kehidupan kita sehari-hari, saya pengen jelasin tentang kalau di dunia digital itu seperti apa. Oke? Ya. Jadi, sekarang mulai ya, saya ceritain di dunia digital ya. Dunia digital kalau kita ngomong selalu ada CPU, ada memori. Ya. Memori itu sebuah tempat penyimpanan yang gede-gedean ya, yang sampai terabyte lah. Terabyte itu berarti nolnya 9. 1 terabyte itu berarti 1 dan nolnya 9. Begitu gede punya memori yang ada di handphone kamu ya. Kalau handphone kamu 256 giga itu berarti 1/4 tera. Ya, 1/4 tera gede sekali loh ya. Yang kamu genggam terus, kamu kantongin terus tuh ya, itu segitu gede memorinya. Ya.
memori kamu mesti kebayangnya ya, memori kamu mesti kebayangnya adalah satu perumahan yang berbaris-baris, berjubel-jubel gitu banyak ya, dan setiap rumah isi data atau isi orang, isi data gitu. Dan kalau kita ingin mengambil data tersebut, kita harus bisa ke rumah tersebut. Kalau kita ke rumah tersebut, tentunya pakai alamat, pakai addressing identifier, location identifier, pakai alamat. Mau ambil ini, lokasinya di mana? Nah, itu location identifier. Ya. Jadi kamu kebayangnya handphone yang kamu genggam itu dengan 256 giga ya, segitu gede, itu berbaris-baris perumahan-perumahan yang dalamnya ada isi data yang kalau kamu mau ambil datanya harus ke lokasinya, harus tahu lokasinya. Ya kan? Jadi sebelum tentang desentralisasi, sebelum tentang IPFS ini, kemana-mana dunia digital itu selalu location identifier. Di antara kita-kita di sini ada yang jago programming. Programming itu berarti memanggil otaknya, CPU, dan CPU itu mengerjakan hal-hal yang ada di dalam memori. Setiap CPU itu mau memanggil memori, memanggil sesuatu yang ada di memori, dia itu harus tahu alamatnya. Ya, jadi segala programming yang ada adalah melakukan komputasi terhadap data-data yang ada di dalam memori yang kita panggil dengan cara location identifier. Tambah pusing apa tambah jelas? Tambah jelas, Pak, insya Allah. Oke. Ya, jadi kita sebelum ke content identifier, kita harus jelas-jelas dulu location identifier itu kayak apa. Jadi ingat ya step-stepnya ya. Pertama, sebelum ngomongin tentang content identifier, kita mesti tahu di dunia nyata seperti apa. Setelah itu kita masuk ke dalam dunia digital nih. Sebelum kita ngomong content identifier, kita ngertiin dulu tentang location identifier itu seperti apa. Baru kita ngomong lagi yang bukan location identifier, yaitu content identifier. Ya. Baru kita bilang begini, kebayang nggak kalau kita ada 256 giga, berarti 1/4 tera, ya. Data-data yang ada di situ semua dipanggilnya pakai nama, bukan pakai alamat lagi. Ya, berarti kalau mau ke rumah Fitra yang ada di dalam handphone Fitra itu tinggal bilang Fitra gitu, langsung nyampe ke tempatnya, nggak usah ke alamatnya. Kalau alamat itu berbaris enak ya, di sini 00, di sini 01, di sini 02, di sini 03 gitu kan, ya. Yang itu semua alamat disimpannya dengan cara 01, 01, 01 juga. Oke? Ya. Jadi kita kebayang bahwa data itu ada di seluruh dunia. Kan kita terkoneksi ke internet. Berarti data Wiwin ada, data UR ada, data siapapun. Ya, data Tony Stark ada, data Marvel ada. Data siapapun yang ada di dunia ini, kita nggak mau panggil berdasarkan alamat, tapi kita panggil berdasarkan konten. Hey Tony Stark gitu. Hey Wiwin gitu. Bukan cari-cari dulu alamatnya Wiwin di mana. Bukan cari-cari dulu alamat Tony Stark di mana. Panggil berdasarkan nama. Jadi desentralisasi lagi menggagas hal-hal yang super aneh yang dulu orang nggak pernah kepikirkan. Tapi sekarang udah bisa jalaninnya. Dan itu dibuktikan melalui IPFS, dan IPFS itu melakukan content identifier. Paham ya guys ya? Ya. Jadi maksudnya apa paham dulu, baru caranya. Oke. Maksudnya adalah begitu. Kalau mau panggil Tony Stark, tinggal panggil Tony Stark aja. Bukan panggil alamatnya Tony Stark. Ya.
sekarang saya sama Fitra jauh, Fitra di Cipondo gitu ya. Tapi saya kalau mau ambil data-datanya Fitra, itu bukan cari alamatnya data Fitra, tapi saya tinggal panggil data tersebut. Panggil nama. Kayak itu ya, Google Scholar ketik Sutaryono, nongol semua di situ. Gitu ya. Nggak harus alamat ya. Aduh, Siap, itu saya susah jelasinnya. Tapi kalau kamu lagi berimajinasi, silahkan berimajinasi. Ya, imajinasinya. Jadi nggak usah repot-repot, ketik nama aja udah. Ya. Kita semua walaupun dalam satu dunia internet segitu gede, tapi kita selalu panggil berdasarkan IP address kan. IP address berarti 128.62.17.211 gitu kan ya. Itu kita panggil seluruh dunia punya data itu dengan cara seperti begitu. Itu semua adalah addressing, adalah location addressing. IP address ini ada di mana? Ya, itu location. Seperti itu, ya. Oke, baru sekarang kita terakhir jawabnya sebelum saya kembalikan ke Fitra dan Vio lagi, ya. Yaitu caranya gimana. Oke, caranya gimana. Nah, caranya itu dengan menggunakan kriptografi. Melalui ilmu kriptografi, kita bisa melakukan hashing, HASH gitu ya, hash ya. Dan apa aja bisa dilakukan hash. Sudaryono di hash jadi satu kode hash. Fitra di hash jadi satu kode hash. Fitra yang huruf kecil F-nya jadi sebuah hash yang beda ya. Terus Fitra yang ada ogandanya jadi sebuah hash yang beda lagi. Selanjutnya apapun bisa kita hash di dunia ini katanya ya. Aku punya lipstick bisa di hash ya. Aku punya apa ya? Aku punya rumah bisa di hash. Aku punya video bisa di hash. Aku punya apa-apa semua di dunia ini semua bisa di hash. Dan setiap hash yang ada itu selalu beda. Ngerti nggak? Selalu beda. Jadi kalau saya mau hash Fitra, ya, Fitra dengan F kecil, ya, itu dapat satu hash, ya, hashnya ya. Terus kalau saya hash lagi barang yang sama, tentu dapat hashnya sama, ya. Kalau barang yang sama, saya melakukan hashing lagi, itu akan dapat kode hashing sama gitu. Kecuali F kecil saya ganti jadi F gede. Udah paham guys? Udah paham ya? Jadi di seluruh dunia, kamu kebayang tuh apa data-data digital begitu banyak, ya. Itu bisa dilakukan hashing gitu ya. Dan dia nggak mungkin keluar kode hash yang sama untuk barang yang beda. Paham ya? Ya. Hash tersebut adalah content identifier. Ya. Langsung manggil. Ya, jadi pada saat saya manggil panda gitu ya. Tentu saya nggak tulis PANDA, enggak ya. Saya pakai hash-nya. Ya, saya pakai hash-nya. Hash-nya punya kode seperti apa tuh. Nah, sekali saya panggil hash-nya, itu panda, walaupun ada di manapun di pelosok dunia, bisa saya panggil. Ya, tapi saya panggil berdasarkan hash-nya. Berarti seperti saya panggil berdasarkan namanya, bukan saya panggil berdasarkan address-nya, alamatnya. Alamat, misalnya gini ya, di California, Jalan Holloway nomor 23, ya, PO Box 11765. Saya sampai tuh ke California tuh, ya, berdasarkan alamat. Ya, kalau saya ke tempat tersebutnya berdasarkan content identifier, berarti itu dengan menggunakan desentralisasi itu pakai hash. Oke. Jadi kebayangnya adalah kalau kita udah masuk ke dalam dunia desentralisasi,
data-datanya Fitra itu ada 10 misalnya, ada 10 di dalam situ ya. 10 itu dipegang hash-nya atau dipegang content identifier-nya. Nggak pernah dipegang location-nya. Location-nya bisa di mana-mana. Bisa disalin berulang-ulang juga. Ya. Jadi yang datanya Fitra itu yang dengan hash tersebut, berarti dengan content identifier tersebut bisa tersimpan di laptopnya UR. Di saat bersamaan bisa tersimpan di handphonenya Wiwin dan sebagainya itu. Ya, tapi tersimpan berdasarkan apa? Bukan alamatnya. Alamatnya ada di tempatnya Pak UR tuh gitu, atau alamatnya tempat Wiwin tuh bukan. Tapi tersimpan berdasarkan hash-nya. Berarti tersimpan berdasarkan content identifier-nya. Oke guys, saya kira saya sudah menjelaskan dengan sangat cantik, tapi saya pikir ya itu juga tetap bikin kalian bingung apaan tahu gitu ya. Tapi itu adalah dunia desentralisasi ya, dan konon katanya akan merupakan dunia kita juga ya, sehingga apapun yang digital di hash ya, lalu disimpan secara desentralisasi. Ya. Udah guys? Alhamdulillah, thank you so much. Oke, Pak. Iya. Kasih Power. Ya. Ya Pak, siap. Nuka nyambung nggak Nuka? Nyambung, Pak. Dia mah. Nyambung banget, Pak. Tenang. Nyambung banget. Tadi tentang PRC itu salah. Iya. Jadi si Nuka kan punya tesis juga tentang Ya. tentang beginian banget. Kalau dia yang jawab sih rasanya Iya. sih ya memang harus dia yang jawab gitu loh, karena dia Iya. gelutinnya itu gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau saya nggak benar-benar jelasin kayak gitu tuh, dia sendiri juga masih ngawang-ngawang pas itu. Sharing, namanya sharing ilmu ya, sharing santuy. Oke guys, saya Terima kasih, Prof. ya oke, saya kembali mute ya. Udah kalian Ya, lanjut lagi. Ya, makasih. Terima kasih Pak UR. Terima kasih Pak UR penjelasannya. Pak. Thank you so much. Balik ke lab. Partnerku mana partnerku? Hadir. Oke. Pada on laptop semua kan ya? Nah, itu Kalian berdua di spotlight dong, biar kelihatan dua-duanya. Ya, biar Kak Vio nggak lemes. Loh, spotlight. Ya, saya menunggu di spotlight sama Ibu Fitra aja dah. Tahu ini udah ke spotlight belum sih, Fit? Fitra belum. Nah. Kok di saya nggak muncul ya? Ya sudah lah ya. Ya kan Anda yang di spotlight. Enggak, maksudnya ituannya. Yaudah. Lanjut. Oke, persiapkan ya guys ya. Kita akan coba praktek dari sharing. Win. Hadir Pak. Sorry kemarin masuk bengkel mobilnya. Oh, is okay Pak. Naik bis. Kalau mau naik bis nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke ya, thank you ya. Ya Lanjut. Pak, sama-sama. Lanjut. Jadi tadi kan udah bahas tentang CID dan LID ya kan. Nah, kita coba praktek ya guys. Tapi harus pakai laptop guys. Ya, harus pakai laptop. Ya, tadi link yang sudah dikirim sama Via udah ada yang coba download belum? On progress. Oke, on progress ya. Ya, nanti dia kebukanya akan kayak gini. Dan nanti bisa kalian klik nih yang button download-nya. Di IPFS. Ada yang udah selesai download? Udah, Vi. Udah. Coba Kak Siti Sophia yang share screen. Iya. Nggak usah, ntar nunggu aba-aba aja. Barengan aja. Justru biar barengan dari Kak Siti Sophia. Nanti aja barengan aja.
Soalnya kita udah download. Ya ini. Coba kalau di aku. Kalau udah download di ekstrak. Ya, diekstrak. Yuk. Kenapa siapa yang tadi yang manggil? Nggak ada yang manggil. Bunda, tadi ada yang manggil Fitra, gitu. Ayo lu, siapa yang manggil lu? Ada, sumpah. Ya kan? Nggak ada. Nggak ada, Fit. Halo dia. Ayo lo. Panggilan hati kali. Sumpah tadi tuh yang manggil Fitra. Iya kenapa? Gitu. Tadi udah manggil kan? Tadi dia suara teriak siapa? Mas Imam kali. Di apa? Enggak, tuh di belakang Bukan, siapa Mbak, itu? Bukan. Ya, tadi udah download tuh, ada yang udah download. Makanya kasih waktu buat cowoknya gitu loh, sibuk terus sih. Cowoknya manggil jangan-jangan. Saya no komen lah ya. Sibuk terus. Oke lanjut. Ya, Itu halusinasi aja Fitra itu. Jangan. Lanjut, Rit. Pembahasannya sudah tidak kondusif. Ya lanjut ya. Berarti udah ada yang selesai download. Oke. Tadi ada Kak Siti Sophia itu udah download, udah diekstrak. Nanti dia akan muncul apa namanya folder bernama Ghost Strip IPFS. Coba Kak Siti Sophia coba share screen Kak. Jadi yang bentuknya zip itu coba di delete dulu. Jadi kita fokusnya di yang foldernya. Jadi nanti kan ada yang versi ini nih. Nih. Aku aja gimana? Aku aja gimana? Siapa itu? Aku Wiwi. Oh, boleh dong, gas. Soalnya nggak apa lu suaranya Fitra. Yaudah kawin, boleh lah. Oke. Aku sampai sini. Kawin Windows ya? Oh. Loh. Iya no. Salah. Hah? Itu kenapa? Salah nggak? Enggak. Ini versi Windows ya? Yes. Bismillahirrahmanirrahim nih gue. Itu benar, udah diamondnya udah ready tuh. Udah ready emang. Kalau coba control new. Control N. Ya, control N. Bisa nggak? Mau tambah Windows lagi, Kak? Tambah Windows lagi. Nggak bisa. Kalau mau tambah Windows, tambah Windows gimana sih kalau nambah? Tapi mau coba itu dulu, IPFS version. Berarti sampai Diamond is ready aja ya, baru sampai situ. Enggak. Tambah, Kakak buka Windows-nya lagi, Kak. Ya. Dari mana? New window. Buka tab. Ya. Dari sini kah? Bukan, baru lagi yang versi baru. Aku bingung. Ya lu lagi bingung ngasih arahannya. Maksudnya buka Windows yang di mananya itu Fitra? Di bagian atas atau file. Begitu. Buka CMD ini komen forum yang baru. Coba kalau yang baru versi kosongnya bukan yang IPFS. Oh iya, Windows R. Oh, komen CMD yang baru. Oh Iya, iya. Command R. Oh, di Windows. Windows R. Terus CMD. Apa sih kalau di Windows? Itu R, pokoknya yang itu CMD ya. Bendera. Nah, lagi nih. Udah gimana lagi? Windows plus R tuh coba. Udah muncul. Yang ini kawin belum? Kawin. CMD. Oke. Window R. CMD Window R. Window plus R. CMD plus enter tuh katanya. Windows plus R terus nanti ketik CMD kalau di itu. R. Ini sih kalian Windows-nya masih yang sama yang tadi. Huruf kecil semua apa besar sih? Bebas. Ketik CMD terus enter. CMD doang. Nggak pakai Ya, window. CMD terus enter. Oke, sudah.
BTW ini share screen-nya masih Demon is ready, Kak. Iya. Masih yang Oh, wait. Oke. Ya. Nah, Sip. Mantap. coba Kakak ininya IPFS version coba. Caranya gimana? IPFS. IFS. IPFS. Oke. Terus version. Nyambung. Enggak dipisah. Spasi IPFS spasi version. Ya. Oke. Coba. Enter. Is not recognized. Nah, recognize kan? Hmm. Kalau misalnya di ini, bentar ya guys, kita ke sini dulu. Oke, itu coba klik, diketik CD spasi downloads. Spasi? Download. Apa? Putus suaranya. Download. Cloud. Download. Oh, Download. 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 Sorry. Terputus itu ya suaranya. Downloadnya pakai S. Download. CD spasi download pakai S. Download. Download. Ya, Download. Nah. Nah, kan karena udah itu, coba sekarang klik lagi CD. Oke. Spasi go strip dulu, nggak pakai spasi, strip IPFS. Enter. Iya. Not fine. Coba Kak buka file download-nya, udah download Go IPFS-nya belum? Yang ini? Kalau share screen-nya enggak ini. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan Kak Mimin. Oh, sebentar. Share entire screen aja. Iya. Ini aja ya. Entire screen-nya nanti kelihatan apa tuh. Nih. Bentar, lagi loading. Nah, kalau yang itu udah ada. Itu file, oh iya itu udah ada file dalamnya juga. Oh, dia adanya di dokumen, bukan di download. Ya udah, panggil lagi. CD documents. Ya, panggil lagi Kak. Oke. Entire itu aja Kak. Nah, ini ya. Nah, itu kalau back-backnya gimana Kak? Kak Imam, kalau mau back di terminal Windows. CD titik-titik ya? Ih, bukan yang itu. CD titik-titik ya? Iya. CD bukan yang itu Satu Kak. lagi yang CD download, yang tadi CD download. CD titik-titik. Pindah CD titik-titik. Klik CD titik-titik. CD spasi titik-titik. CD spasi titik-titik. Titiknya dua ya. CD titiknya dua aja kali ya. CD spasi dua gitu. Nah, udah. Jadi open ini CD documents. CD S. Dokumen pakai S. CD documents. Nah, Oke. coba CD Go IPFS. CD strip Go IPFS. The system the path specified. Coba Go IPFS-nya CD Go IPFS-nya jangan yang apa? Jangan pakai caps lock. Huruf kecil. Coba ketik dir. Dir gimana nih? Dir aja itu di chat. Dir. Dir aja buat lihat nama petnya, nama foldernya apa sih? Enggak ada isinya tuh. Tapi tadi di situnya dia itu dia user dokumen. Coba deh itu si dokumen itu ada di mana?
Coba ini deh, buka. Oh, IFS, Go huruf kecil. Ngaruh nggak sih? Bukan, itunya. Foldernya nggak ada di dokumennya situ. kakak. Iya. CMD yang satu lagi mana tadi? IFS. CMD yang satu lagi di mana tadi? Beda loh. Tadi ada di folder Universitas Raharja kok. Coba Kak. Coba buka CMD yang satu lagi. CMD yang satunya. Ya, coba mana tadi? CMD yang satunya. Pusing nih, ganti-ganti gitu. Ya udah yang lain dah, yang lain. Mas Imam dah. Belum download. Oh, belum download. Internet lemot, nggak bisa download. Siti Sophia pakai Mac kan? Pakai Windows. Mau coba Pakai share Windows. screen boleh nggak? Punya saya. Ya. Kayaknya biasanya udah deh. Coba. Aku pindahin dulu deh. Bentar. Raharja. Beda folder, tadi ada di folder Universitas Raharja. Oh ya, sebentar dah. Aku ekstrak here dulu. Saya udah download nih, udah masuk. Mas Wahid. Dede tumben. Jadi udah mulai download soalnya. Masih tumpeng nih. Itu EPFS versinya udah aktif. Udah. Nah, saya coba ya dari awal nih biar pada ngikutin kayaknya. Coba. Ini kan kalau misalkan kita nyimpannya di downloads, di sini CD downloads. Terus di sini untuk ngasih tahu foldernya, kalau punya saya kan ini Go IPFS CD, Go IPFS, terus CD lagi, baru EPFS version. Nah, itu udah aktif. Dan ininya tetap nyala ya, tetap. Iya, tetap nyala. Demon is ready-nya. Okay. Nah, coba kalau misalnya kan kita mau dapetin peer ID-nya kita kan, masing-masing peer ID. Misalnya Fitra punya peer ID, Mas Dede punya peer ID, Vio punya peer ID. Jadi tuh yang tadi Power bilang mau manggil atas sama Fitra gitu, tapi manggilnya bukan pakai nama, tapi pakainya hashtag tersebut. Coba kalau misalnya kita sebutnya IPFS init. Nah, demonya aktif. Ini aplikasinya aktif ya? Ini. Itu di close dulu deh, coba Kak. Nah, IPFS init lagi. Already exist ya? Kalau mau itu already exist. File yang ada di situ mesti di-delete dulu, Kak. Apanya tuh? Itu tuh yang file itu tuh yang si user ddit.ipfs. Oh, ini. Ya. Itu .ipfs tuh atas. Nah, file itu mesti dihapus. Nah, itu lagi. Nah, itu disimpan, Kak. IPFS cat itu adalah peer ininya Kak siapa? Kak Dede. Ya. Simpan ya. Oke. Udah ada yang sampai sini untuk yang versi Windows. Nanti yang versi Mac itu bisa ngelihat dari slide-nya Fitra sama Vio ya. Ya. Oke. Saya close share ya. Apa? Masih lanjut? Saya masih lanjut Tanda nih. Lanjut. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. Ya. Terus kalau misalnya sudah, apalagi guys? Coba IPFS version kalau udah. Muncul ya? Nah, itu udah berarti itu tandanya udah aktif. Kalau dia udah sampai
dapetin si IPFS version tersebut. Bentar. Screenshot. Nah, terus coba ke siapa? Ke Dede kopas untuk di bagian IPFS CAT itu. IPFS CAT-nya di Yang mana? IPFS CAT yaitu. Ya. Dikopasnya ke dalam kopas ke sini ke terminalnya. Ya, enter. Sip. Udah berhasil Kak Dede. Coba yang versi Windows sudah ada yang sampai sini belum? Sudah ada yang berhasil sampai sini? Sudah. Udah ya. Oke, berarti kita lanjut untuk create one folder terserah di mana aja. Klik apa? One folder. Ya, create satu folder. Kalau yang sudah create satu folder create. Ya, create. Di mana kayak di download, di user juga nggak apa-apa. Di sini aja deh sekalian. Jangan. Harus terpisah dari situ. Harus terpisah. Kita mau nge-hash si dianya. Si foldernya itu. Di user aja Kak, di user tadi. Di user saja. Ya. Users. Foldernya. Nah, boleh itu. Data FFS atau enggak data apalah gitu. Data SS ya. Oh, satu lagi. Harus jadi gini. Kan ini kan kita versinya versi dalam versi terminal kan. Ada lagi nanti namanya IPFS desktop. Nah, itu mesti di download juga, tapi di akhir nanti untuk kita open ininya filenya. Open filenya bisa di dalam aplikasi itu. Coba deh linknya. Mana ya linknya ya? Bentar aku kasih linknya. Nah, itu. Jadi untuk pencarian filenya itu bisa di dalam IPFS desktop, bisa juga dari si terminal itu. Jadi nanti ipfs.io/ipfs baru hash-nya. Ya. Terus Kak Dede kan udah buat itu. Masukin sebuah gambar Kak Dede. Masukin satu gambar gitu. Satu gambar apa kayak yang Kak Dede suka. Iya, betul. Fotonya Kak Dede juga nggak apa-apa. Ya. Aja. Screenshot itu juga nggak apa-apa. Tapi namanya jangan susah-susah. Tapi nggak apa-apa sih kalau namanya susah. Namanya mau diganti dulu. Ya, kayak gitu kan. Nah, Kak Dede coba panggil untuk si file ini dulu, Kak. Di terminal. Di terminal. Panggil file itu dulu. Kok dia cepet ya? Terus filenya dipanggil? Ya, dir. Bukan, itu mah manggil itunya. IPFS at enggak, ADD. Dilihat dulu. Oh, ADD. Strip R. Strip R. Nama filenya. Filenya. Coba. Udah. Ya. Oh. Apa itu? Berarti harus di sini. Terus pastinya salah, add R-nya.
spasi. Nah, Spasi R C Bismillah Source sendiri dari SS Spring Dah, apa tuh? Oh, salah folder. oh ininya sharing santuinya nama filenya jangan pakai spasi coba Kak. Atau apa gitu. Atau enggak SS. Oke, saya ganti deh. Coba jangan pakai spasi. Ya, Gantiin lagi aja. Ya, udah. ya SS dah boleh dah. Use source. Source. SS. SS. PNG. Nah, Nah, betul itu dia. Ini untuk versi dari Windows-nya. Kak, coba dilebarin dulu, Kak. Di full screen. Nah, itu. Kita ngambil untuk di bagian yang setelah edit itu tuh, Kak. Kopas untuk setelah edit. yang ini nih. Ntar aku annotate dulu. Ini nih, sampai sini. Sampai situ. Ininya yang diambil. Nah, coba kirim ke dalam WAG sambil tambahin ini. Oke. Nah, tuh. Saya stop share dulu ya. Nah, udah nggak apa-apa. Itu tuh di Zoom. Tambahin yang itu. Gatal hidungnya. Mana sih? Ini. Nih tambahin ininya Kak. Apa? ipfs.io /ipfs/ tuh ya. Oh. Coba kita buka ya. Harusnya sih terbuka ya. Coba kita buka. Kalau kebuka berarti ini berhasil. Hash-nya agak loading guys. hash-nya berapa emang? Itu dikirimin sama Kak Imam. Coba kita lihat. Ini loading. Ini versi aplikasinya ya, yang udah Fitra download. Nanti kalian coba download, terus kalau mau searching di sini. Kenapa dia nggak muncul, guys? Muncul nggak? Bentar. Si loading sih. Ini juga masih loading. Kita tunggu aja. Ini udah on ya punya Fitra. Coba. No file. Demonya si Kak Dede harus aktif nggak tuh? Ya, demonya Kak Dede tadi dimatiin ya? Iya, coba nyalain lagi deh. Kan tadi minta dimatiin. Mau nyalain lagi? Ya, coba nyalain deh.
Soalnya nggak kepanggil. Sudah aktif. Hilang. Coba punyanya si Sohid. Dia pasti agak lama. Agak lama tapi biasanya langsung ini sih, nggak lama banget. Kalau misalnya Sohid sama Mas Dede searching pakai ipfs.io itu langsung kebuka nggak di laptopnya Mas Dede? Masih pending sih. Masih pending loading sih. Sama Fitra buka punya Fitra juga dia loading. Servernya nggak lagi down kan? Enggak sih, kan dia bukan terpusat. Soalnya kan harus akses ke location-nya si IPFS dulu, .io-nya itu. Takutnya sih. Tadi pagi sih pas lagi Fitra nyoba bisa. Iya, tadi pagi kita nyoba Masih bisa. masih jam 7 berapa tadi, hampir jam 8 itu masih bisa kok. Masih open. Nggak apa-apa. Nanti kita masih Sabarin. apa? Sabarin. Sabarin, ntar juga muncul. Terus yang punya versi macOS siapa ya? Mungkin kan itu versi macOS. Kak Wiwin katanya masih belum kepanggil tuh. Iya nih, kenapa ya? Apanya yang belum kepanggil, Kak? Yang tadi apa? IVFS. Coba setelah download jangan dipindah kemana-mana dulu, Kak. Iya, sudah nih di-download. Di-download ya, tapi masih nggak bisa. Desi di-download gitu-gitu. Mau coba share screen itu si Kak Wiwin? Iya. Boleh. Nih kalau yang punya Fitra ya, mana sih? Tadi mana yang gue open ya, bentar. Nih. Halo. Itu gambarnya. Oh. Coba deh kalian kalau mau ngetes. Tadi kan Fitra coba ngetes gambar yang ini, gambar logonya IRSB karena kan yang simpel kan. Terus coba ngedelete sebuah titik lah di mana gitu. Dengan nama yang sama. Dan ternyata hash-nya pun berbeda. Bentuk hash-nya. Coba Kak Dede masukin gambar yang berbeda tapi namanya yang sama. Misalnya gambar yang tadi tuh di delete bukan di delete. Di apa sih kayak dikasih satu garis set gitu. Itu pasti hash-nya berbeda. Enggak sama. Kalau yang punya Fitra nih sekarang udah kebuka nih. Kok agak sedikit ada yang Fitra hapus ya, itu bagian itu yang Fitra hapus karena mau coba
testing. Kalau gambarnya diedit dan namanya sama, apakah nanti hash-nya sama gitu? Berarti kan ini nggak bisa dipercaya dong, ya kan? Karena hash-nya tetap sama. Dan ternyata hash-nya berbeda. Coba dites dulu guys. Mungkin Kak Dede sama Sohid nih yang mau tes gambarnya berbeda. Itu link yang di grup itu yang Fitra bilang diubah. Pas di open dia pasti ada ininya kan, bolongnya tuh. Wah, tapi gue juga loading di sini. Kalau Pio udah ini masih buka sih. Jadi bisa ke open. Yang punyanya Sohid sama si Mas Dede udah kebuka, Vio? Belum. Coba yang lain. Mana sih dulunya kok hilang? Kita ada 40, guys. Mantap. Penonton nih, para penonton. Penontonnya ada 40. Kenapa dia kagak bisa loading ya? Kagak bisa kebuka ya? Kenapa? Yang versi OS? Kak Aulia pakai Mac kan ya? Kak Aulia, ayo. Nanti kita mau coba gitu. Kalau Kak Aulia yang ini apa namanya kan pakai Mac OS. Ya, halo. Nah, udah coba belum? Belum, ini mau pakai HP. Pakai HP. Walah. Ayono yang pakai Mac mah. Lagi di jalan. Iya aku dong. Kok belum bisa manggil ya? Pipi. Oi, hadir. Sampai sini nih. Dicoba lagi. Itu udah apa itu? cd.go.ipfs. And then ini udah di-download nih. Itu udah ke open ya? Sini. Sudah di-open. Masternya Windows harus ke Mas Dede sama Mas Sohid. Nggak, coba di init Coba lagi. ketik dir, Kak Wiwin. Enter. Nah, habis itu ketik lagi PFS spasi version. Seharusnya udah bisa. IPFS version. Yo. Ya. S-nya kebanyakan nggak pakai S. S-nya nggak S. Sorry. Ini Pio pakai Mac bisa nih, Pit. Apa? Udah init gue. Wede. Oh, ini IPFS ya? Iya, IPFS. Iya, IPFS. Versionnya nggak pakai S. Version. Nah, ya. Nah, udah bisa. Ini udah bisa. Terus? And then? Habis ini di init kan? Tunggu.
Mas Dede, help. Ya. IPFS init Iya, apa IPFS spasi init Init gitu. init. Ya. Enter. Wait. Demonnya running, di close dulu. Yang ini. Yang diamond, yang satu lagi, yang CMD satu lagi. Udah. Udah, coba init lagi. Betul. Itu yang tadi foldernya harus delete. Oh, foldernya delete dulu, Kak. Yang foldernya? Folder ini C Yang user. ke Yang ini cari folder ini di delete. Yang di sini. Ini delete. Iya, udah ketemu belum foldernya? User IPFS. Sudah. Itu di delete. Terus coba init lagi. Sorry. Kelihatan nggak sih screen scene? Nggak mau dia di delete. Nggak mau di delete. Pasti bisa di delete. Bentar. Waduh. Yang ini kan? Yang di download? Yang ini yang di delete? Coba itu dibuka. Nah. Yang mana yang di delete? yang kalau itu ke sistem C. Sistem C. Ya, user. User lagi. Nah, ini yang paling atas ada if.ipfs. Yang tadi tuh. Yang kedua. Nah. Ini dihapus. Iya. Hapus ya? Iya. Sudah? Udah, coba lagi. Init. Bentar. Ini nggak di entire soalnya. Masih? Mantap. Itu IPFS cat-nya disimpan, Bray. Tadi kayak punya KDD. Oke. Lanjut, Pit. Coba itu. Salah. Coba itu kopas IPFS cat, IPFS KMQ. Udah. Kopasnya ke terminalnya. Nah, coba. Terus? Ya, kopas. Iya. Nah, mantap. Yeay, thank you. IPFS version coba. Nah ya, itu IPFS demonya udah aktif ya. Udah aktif. Ya. Terus? Habis ini? IPFS Diamond. Udah ya. Coba buat satu folder terserah di mana aja kayak tadi Mas Dede. Bentar. Ntar manggil-manggilnya Mas Dede yang manggil. Ya. Tadi mau dipanggil sama Mas Dede. Sudah? Yang nggak kelihatan. Udah aja, nggak kelihatan nih mana kumaha tuh. Udah selesai dia, udah selesai open. Udah selesai dah. Udah selesai di download, aku bikin download folder. Terus bikin baru lagi, tambah comment prompt lagi. Oke. BTW itu share screen-nya nggak kelihatan sama Fitra, soalnya masih yang lama. Baik, Beb. Dulu susah ini. Dah. Bentar. Nah itu, manggilnya gimana Kak? Kak Dede? Kak Sohid? Manggil apa nih? Manggil folder tadi yang dibuat sama si Kak Wiwin. Itu di folder itu udah ada itu belum? Udah ada fotonya belum? Foto apa aja? Wait, bentar ya, aku pindahin dulu. Aja, ya.
Ini punya Kak Anggi udah bisa ke open nih aku. Iya, sama. Kok mudah ya? Maksudnya ke opennya lebih cepat. Iya. Gimana tuh caranya Ada tuh? Bang Sohid. Kenapa? Visi kita ada apa aja Bang Sohid? Susah dibuka. Sudah. Sudah. Aduh. Foldernya di mana? Di dokumen. Di download. Download, terus IPFS, terus cak itunya. Itunya ya, Kak. Apa judulnya? Di sini. Dan nih. Download IPFS cak JPEG. Itu Kak Wiwin klik atasannya aja tuh, yang apa namanya? Ya, klik copy. Udah di copy, terus baru masuk ke terminal. Terminalnya baru ikut ketik yang kayak di apa itu namanya? Yang IPFS add -r itu, terus paste di dalam. Di sini, di paste. Ke folder itu dulu, ke foldernya yang ada IPFS-nya dulu yang di download. Oke, ke folder IPFS-nya, terus sudah? Kalau udah, baru ditambahin. Ini terminalnya nggak kelihatan. Foldernya. Sebentar, aku share screen-nya, ntar screen aja dah. Mana sih? Sudah, tar dulu, bentar. Yang ini? Yang ada IPFS-nya, yang ada tadi ada file-file install-nya, itunya di mana? Di sini. Iya, buka. Nah, itu yang ada di tab yang di atas, yang ada di yang apa namanya ini, yang TSPC download Go IPS. Nah, klik, ketik CMD. Di sini. Ya, enter. Sudah. Nah, baru di sini ketik tadi itu apa perintahnya? IPFS spasi add add bukan add-nya itu nggak usah, add aja. Add maksudnya. Spasi ya -r spasi klik kanan di situ. BTW Kanggi. Belum itu garis miring nama fotonya. Di sini. Di mana? Di situ di paling belakang. Di paling belakang. Kanggi cuma download gambar Putra deh. Terus coba apa? Download gambar nama fotonya. Tapi fotonya gambar yang butuhin di edit sama Mas Anggi. Coba. Betul. Gambar Fitra. Ya, yang Fitra kirim itu tuh yang EPFS-nya coba Kak Anggi download, terus Kak Anggi ganti. Itu gambarnya bener PNG kan ya? Oh iya, bentar ya. JPG. Ya sama enggak? Sorry JPG nih. Salah. Pencet atas aja, pencet atas. Pencet anak panah atas. Yang tanda panah atas? Ya. Nah, itu PNG-nya ganti jadi JPG. JPG. Bentar. Udah. Udah selesai? Gini doang? Nah, selanjutnya monggo Kak Fitra. Diapain lagi tuh? Thank you all. Ini kalau secara lokal kebuka sih. Cuman kalau secara public gateway nggak kebuka. Bagaimana di share screen deh. Coba kalau enggak gambarnya ukuran agak kecil gitu biar lebih cepat ngeloading. Cukup kecil sih yang biasanya. Berapa KB? Nah, saya coba share screen dulu ya. Boleh. Ini saya coba tadi baca-baca dokumentasinya. Nah ini secara lokal udah kebuka. Cuman kalau secara publik dia masih belum bisa kebuka. Ini kan tadi buka hash. Nah itu public gateway. Klik. Iya, nggak bisa. Ini yang bisa lokal. Si pending.
Klik publik nggak bisa Kak. Kak kan jadinya. Sohid. Bukanya masih. Itu. Tapi pas lagi di searching, oh punyanya Sohid udah kebuka. Udah. Cuma yang Mas Dede nih sekarang. Kenapa ya kok punya Sohid udah itu? Apa karena udah dikecilin lagi fotonya? Sampai ngupload. Fitra, aku sudah sampai Diamond Ready. Ya, sudah. Sudah sampai Diamond Ready. Ini. Lanjut. Lanjut. Nih kamu yang versi Mac OS-nya ya. Ya, aku versi Mac OS-nya. Kan ada yang pakai Mac OS nih teman-teman kita. Waalaikumsalam. Punya kamu kenapa bisa kebuka ya? Apaan? Tapi punya Mas Dede belum kebuka. Apa karena belum dicari di dalam FPPS desktop itu? Iya, itu dicari dulu. Iya, punya Sohid bisa dibuka. Tadi aplikasinya apa ya namanya? Yang buat buka? Desktop. Itu dia download dulu. IPFS desktop. Saya kasih linknya sebentar. Tadi itu linknya udah di grup dong. Oh, Di grup WA. Itu yang IPS Go doang. Aku kelihatan tidak, Fitra? Bentar, itu si Mas Anggi ngirim lagi tuh. Mana Mas Anggi? Namanya udah tak ubah jadi 2.png. Tapi hashnya sama. Ya. Karena kan ini apa namanya? Karena itu ngeliat filenya. Karena itu kan filenya file punya Fitra. Ini punya Kanggi kan tadi? Iya. Ini kagak kebuka-buka punya Kak Dede. Kalau punya Sohid udah nih bisa nih itu. Bun. Lanjut, Bun. Dulu si Panggi. Kenapa? Pertanyaannya coba ya. Kenapa file aslinya Fitra namanya udah diubah tapi hasil hashnya masih sama dengan punya Fitra yang lama? Karena dia ngelihat gambarnya nggak diubah samsek kan isi filenya. Isi filenya ya, karena kan berdasarkan dari identifiernya ya. Isi file yang kita masukin seperti apa nih? Coba gambarnya ke Mas Anggi dikasih garis sedikit, pleng. Gitu. Kayak gini nih, kayak Pio nge-hash nama Fitra dengan huruf kecil semua. Hasil hashnya segini. Nah, Fitra juga nge-hash Fitra huruf kecil semua. Di-hash nih sama Fitra sendiri. Pasti hashnya akan sama. Karena gambarnya sama, bukan namanya berbeda. Objeknya yang kita masukin sama. Kalau Fitra nanti tambahin titik, pasti akan beda dengan yang Pio nggak pakai titik. Coba Mas Anggi tambahin satu garis di gambarnya. Di gambarnya diedit baru bikin lagi gitu ya? Coba. Kan udah tuh Vio kan ini kan. Ini apa nih? Mana udah. Tadi? Bentar, ini kan nih udah. Udah tuh di skip dulu, taruh dulu aja simpan. Mana? Apanya yang disimpan? Demonya disimpan dulu. Ya, ini kan demo is ready. Tadi kan udah IPFS cat gitu-gitu, udah kan? Sama juga. Udah disimpan ya. Terus kamu udah nambahin satu folder belum? Di usernya. Di Woody user. Aku di download. Nih tambahin user. User tambahin file. Itu nama filenya jangan spasi-spasian, Vio. Ini. Oh, nama file ini ya. SS37. Tuh, udah ya. Jangan sama. SS37. Coba ya. Soalnya kalau punya Fitra kayaknya SS37 deh. Ya, cincang. Oh, enggak apa-apa. Kita coba itu dulu. Gini dah, ya. Dah, tuh. Itu JPG. Kalau kamu itu PNG. Ini aku PNG. Aku JPG. Ya udah, terus. Sudah kan ya, itu. Ya. Mana tadi itunya yang paling bawah? Nih. Nah, di udah open. Panggil CD downloads. Emang aku CD download. LS.
Muncul banyak kan nanti. Ya. Aduh kaget. Ya. Panggil nama folder tadi tuh. Folder tadi. Ini SS gitu. Ya. CDSS berarti. LS coba. Nih, dah. Ada nih. Nah, sekarang coba IPFS spasi strip R terus spasi nama filenya SS37. Ya, enter. Tada. Itu di Kopas. Jangan itunya. Nah, itunya. Ya, sabar Bun. Sabar. Tenang. Dah. Coba ya. Coba mana kirim. Dulu sabar. Sabar sebentar. Saya lagi nyari WA di mana? Oke, di sini. Twing. Ya. Ini aku nyalain dulu si siapa? Si IPFS desktop. Coba ya, IPFS.io, IPFS desktop aku nggak nyala. S. Kenapa? Public gateway. Coba klik. Nah, di sini udah langsung muncul tuh punya Vio. Coba ya. Ya, coba. Nih. Ini kan punya site nih tadi kan. Pakai punya Vio ya. Nih, ting. Muncul. Coba pakai punya Kak Wiwin tadi ya. Kak Wiwin udah dikirim belum itunya? Belum. Ininya nih, kode ininya. Belum. Kode udah di atas tadi. Di atas. Yang mana? Ya, ada. Yang ini? Ya, yang di WA. Itu IPFS cat-nya. Yang terakhir banget, yang terakhir tadi udah didapet. Terakhir banget. Yang ini nih. Bentar. Yang ada ininya. Yang mana, Vi? Yang tadi terakhir ini nih, yang ada terakhir garis-garis kan nih. Oke. Ini share aja kali ya. Bentar. Vio masih screen share. Oh, maksudnya kamu share screen-nya. Iya. Yeah. Oke, Kak Dede bisa nih. Oh iya bisa, mantap Kak. Udah bisa kita melihatnya langsung teropen. Yang mana, Vi? Bawah terus. Ih, bukan yang satu, bukan ini, yang satu lagi. Satu lagi. Iya kan emang sih. Ya Kak. Oh, jadi Kak Dede tadi belum download si IPFS desktop-nya ya? Ini. Bukan. Yang satu lagi, Kak. Satu lagi. Ini kah? Coba wait. Mana nih? Ke bawah. Tadi. Terus ke bawah. Ke bawah terus. Terus sampai bawah banget. Gitu. Dia belum manggil kali. Tadi udah ya? Tadi udah banget. Sampai mana? Sampai sini tadi. Itu kan IPFS version. Itu masih tadi udah masuk. Yang tadi Kak Wiwin masukin cak.jpg mana? Prom yang command prom yang mana? Bentar, kok ini jadi sama ya? Iya, tadi kamu open yang mana? Yang tadi yang udah ada caknya, cak.jpg itu. Ini nih. Tuh, itu yang ini di Kopas. Bukan yang itu tuh, yang his-nya aja. Wait, bentar. Nih. Nih. Si Q itu, Q. Oh, oke, Q. Sampai Q-nya habis aja, sampai X. Dia udah bisa. Dari Q sampai X. Wait. Q sampai X.
Jadi sebenarnya kalau misalnya kita Sampai X, Kak. Sampai X. Iya, Q sampai X. Oke. Dah, coba. Copy Masukin ke juga. Coba dah. dulu ya, soalnya banyak ranjau. Ini ya. Katanya Lutfi mau itu ya. Lutfi mau nyoba ya. Lutfi siapa? Lutfiatul. Kak Wiwin udah download PDF itu belum? IPFS desktopnya belum? Udah belum? Belum. Download dulu, Kak. Oke. Linknya ada nggak, Pi? Ada itu di API Group. IPFS desktop. Coba Kak Anggi tadi udah selesai belum? Kita testingnya. Ini anak saya kagak ada yang mau ini. Katanya kayaknya yang berhasil kita open gambarnya dapet hadiah ya. Iya, Cai. Iya, yang kita berhasil. Kan kami belum, makanya download dulu sampai berhasil. Ngambilnya gimana tuh hadiahnya? Ya lu, Oh gitu. Iya, tadi yang udah mau menginjakan kaki kan? Iya makanya Soи kamu datang ke AI. Kak Anggi kan tadi udah bisa tuh. Itu Mas Pandri kenapa tuh? Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Dari mana tuh? Ini kan hasilnya. Kak Anggi. IPFS Diamond. Itu ada yang kelok, kenapa itu? Apanya? IPFS Diamond. Ini si users ini pakai Windows ya? Udah di WAG nyoba diedit tapi malah susah dibuka. Coba bisa dibuka. Itunya aktif nggak? Si IPFS desktopnya Kak Anggi aktif nggak? Lagi download. Coba ini download aku dulu. Buka. Bisa. Pandri itu kayaknya kalau misalnya itu ada repo itu karena dia udah ada .ipfs-nya. Coba itu di delete dulu. Iya, Kak Pandri kayaknya udah download duluan ya aplikasinya ya. Aplikasi apa? Aplikasi IPFS. Ya, udah ke download duluan ya? Kayak double, kalau double kayak gitu emang dia error. Jadi mesti ada si versi aplikasinya mesti dihapus dulu dan juga folder-foldernya mesti di aplikasi. Nanti dia nggak bakal bisa IPFS init. Sebenarnya init itu udah ada di IPFS desktopnya kan. Cuman kita kalau mau ngambil hash-nya atau mau ngambil ID-nya itu harus dari si terminalnya. Nah, sebenarnya hari ini kita itu udah menjalankan dua dari sekian banyaknya terminal atau komen dari si IPFS tersebut. Aslinya dia tuh banyak banget nih. Ada di slide. Di desktop juga bisa buat hash ya? Hah? Di desktop itu nggak bisa proses hash-nya ya? Nggak bisa. Saya kan import tuh. Udah keluar hash-nya. Coba dikirim ya? Iya, coba mana? Mana coba Kak? Kak lagi. Bang. Tadi Kak Wiwin udah selesai belum itunya? Download IPFS desktopnya udah diinstal? On progress masih. Download. Oke. Soalnya kita open masih belum bisa kebuka. Linknya masih bisa kebuka. Gambari. Coba ya punya Kak Andri ya. Loading sih. Yang punya Kak Anggi itu bukan gambarnya, ada koneng-konengnya. Iya itu dia ngedit lagi, Vi. Ya itu, tapi kok di saya malah susah ya? Apalagi punya Kak Andri lagi loading sih di aku. Apanya tadi yang susah Kak Anggi? Ya udah bisa. Tadi lagi loading doang kali ya. Udah bisa. Nah ini yang Pak Anggi nih, yang Pak Andri. Yang Pak Andri punya aku di loading doang. Iya. Soalnya
Tadi tuh ini hash dari apa Pak Andri? Hash dari terminal apa dari IPFS desktop? Bukan, maksudnya IPFS yang peer ID yang itu IPFS CAT atau IPFS. Oh iya, apa IPFS yang terakhir? Ya. Anggi, nama filenya sama nggak? Saya ganti lagi jadi 3 PNG. Ya, jangan 3 PNG, Kak. Apa? Harusnya nama filenya sama tapi gambarnya beda. Oh gitu, diganti 2 PNG gitu ya? Iya. S-nya akan sama apa enggak? Atau nama filenya sama kayak punya Fitra. Nama filenya Fitra irsb.png. Ya udah. Soalnya kita coba tes, berarti dia bukan berdasarkan dari namanya, tapi berdasarkan dari objek. Berarti sesuai dengan tadi Pak UR jelaskan. Mantep. Nanti kalau misalnya kita punya tesis kita bisa pakai hash, guys. Jadi nanti dalam-dalamnya bakal berubah. Iya, anak-anak saya ada yang nyoba juga nggak ini? Katanya Lutfi tuh mau nyoba. Lutfi mau nyoba nggak? Sama Nuril tuh, Nuril. Iya, sudah. Sudah di-open, udah di-install. Sudah masuk ke sini. Terus masuk ke mana? Lihat ya. Yang coba. tadi. Iya, yang mana tadi ya? Yang punya kawin mana ya? Di grup. Coba. Yang ini. Loading doang. Peter, lu bisa open nggak? Ya coba itu, Bros. Kak. Bisa nggak? Gini. Peter, lu bisa open nggak, Pet? Atau yang lain bisa open nggak punya KW-Win? Kita review. Masih belum bisa ke open sih. Belum bisa ya? Belum. Bisa gue. Gambarnya UKM naik kelas. Iya benar. Oh bisa, udah kebuka. Mantap. IPFS desktop di close baru bisa gitu. Udah bisa ya berarti ya? Sukses ya? Karena dia double kan, Andri. Antara desktop sama itu, makanya tadi desktopnya mesti di close dulu. Nanti iya. demonya udah aktif baru. Terus kita kalau namanya diubah-ubah, hashnya tetap ini. Berarti sama. Kalau itu namanya sama tapi itunya diedit lagi. Tadi punya aku apa ya linknya? Udah gue close ya soalnya. Nah dari sini ada yang mau ditunjukin lagi nggak guys? Kak Imam mana Kak Imam? Punya Kak Imam mana Kak? Dapat cai Kak, dapat cai kalau nunjukin, bener. Kayaknya sedih loh. Lagi masak, ambil masak nih. Ya ilah. Aku masakin nggak? Guys, list guys yang udah bisa IPFS-nya guys. Buat kita catat. Tadi KDD list Kak, Kanggi sampai berkali-kali tuh gue liat. Fitra ngerjain Kanggi nih.
Iya sengaja. Maksudnya kita coba tes dulu. Maksudnya gini, kan tadi kan IPFS kan berdasarkan identifier kan. Kita coba tes nih, namanya sama. Namanya diubah di tempatnya. Filenya sama. Tapi sama kan tadi kan. Nah, betul. Terus karena kan terus saya dulu terus diedit lagi kan, ditambahin lagi kan tuh warna kuning tapi hashnya nama filenya berbeda dengan G. Tapi hashnya berbeda ya kan? Ya, kesimpulannya diedit lagi menjadi namanya 2.png tapi gambar yang kuning-kuning itu kan Mas Anggi? Iya, yang itu. Hashnya sama, berarti kesimpulannya adalah kita pembuktiannya benar guys, berdasarkan objeknya. Intinya ada di si objeknya yang kita masukin itu apa, selagi itu masih sama, hashnya akan tetap sama. Kalau diubah walaupun setitik aja, hashnya akan jadi beda. Nah, sekarang hari ini tantangannya adalah dalam bentuk gambar. Besok, minggu depan, tantangannya adalah dalam bentuk website. Ya. Dalam bentuk website. Jadi, mulai seminggu ini, kakak, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa buat sebuah website kecil-kecilan aja, simple aja. Yang penting dia ada dalam satu folder. Lalu, di minggu depan, kita coba pindahkan dia ke dalam versi IPFS ya. Coba kita hash. Website itu di dalam .html-nya itu pasti kan bisa kita ubah-ubah kan? Bisa kita ganti warnanya, bisa kita ganti poin-poinnya. Apakah tantangannya ya? Apakah hashnya akan sama? Apakah berbeda? Itu tantangan kita semua, termasuk Fitra dan Vio. Beda pasti. Ya, mari kita buktikan apakah beda atau sama ya. Minggu. Ya. Bikin websitenya di localhost gitu maksudnya. Kenapa? Bikin website di localhost. Iya, pakai Sublime aja. Kalau misalnya itu Sublime, kalau enggak Notepad++, nggak apa-apa, pakai itu aja. Ajarin dulu dong, Piet. Apa? Ajarin. Itu kan bikin websitenya kayak biasa aja. Kalau enggak, sharing santuy dulu aja 1 jam sama Mas Dede, sama Nur Said, sama Kak Imam. Iya, maksudnya itu bikin satu file HTML aja. Iya, satu file HTML, CSS sama. Nggak usah di localhost. Cuma buat nggak perlu dikasih nggak perlu pakai function. Oh, nggak perlu pakai PHP berarti ya, hanya HTML sama CSS saja. Iya, sama JavaScript kalau mau pakai. Kalau mau yang penting ini aja. Jadi satu file aja CSS, kontennya, bodinya, sama JavaScript-nya jadi satu file HTML aja biar nggak ribet. Ya, nggak perlu pakai Apache juga sih. Dalam satu folder. Jadi minggu depan kita coba tes semuanya, dipindahin dulu ke PFS, lalu kita coba edit dulu bagian-bagiannya apakah dia berbeda atau sama gitu. Kalau misalnya memang berhasil di sebelum hari Sabtu, nanti kita bisa presentasikan bareng-bareng kita buktiannya ya. Oke. Ya, nanti sharing santuy sejam aja dari Mas Imam, Mas Dede sama Sohid. Itu Kak Andri bisa nggak Kak Andri? Vio. Hadir. Siapa ini yang Yo, boleh minta di itu nggak buat yang tadi ketinggalan. Baru nyampe Diamond Ready aja yang pasti komen promnya itu. Tadi tuh lupa apa lagi gitu stepnya. YouTube-nya. Ada, boleh deh di-share ya. Nanti kita. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe Magic Chat. Ya. Betul. Ya itu Pak Andri, kenapa Pak Andri hadir? Andri jauh banget deh hidupnya ini suaranya. Ada nggak suaranya? Ada. Jauh. Ada. Oh, ada. Oh. Itu kalau mau tadi kelewat ya? Ya. Ini apa tuh? Ngebuat hashnya gimana tadi? Ngebuat hashnya. Nanti coba Pak Andri
buat dulu satu folder isinya ada gambar ya, gambar. Nanti coba main-main dulu. Nanti kalau mau buat itu, mau bikin hashnya itu seperti ini. Tadi udah nyampe diamond ready sih, Pak Andri kan. Mesti new Tinggal buat comment. file Ya ya. tuh, di itu. Ya buat file di dalam filenya. Di dalam filenya masukin gambar kan? Buat folder, dalam foldernya ada satu Iya, file. buat folder, dalam foldernya masukin gambar. Iya, itu. Gitu. Itu tuh. Setelah udah masukin gambar, ini ketik ini di dalam Nah, gitu apa? Nah, gitu. Ditunggu listnya ya, guys. Yuk. Itu ke Anggi menurut Sohid oke udah nggak bentrok. Tadi bentrok saya lihat. Jadi baru ada 6 orang ini ya. Oke. On cam guys, kita foto. Mbak. Kok panda? Bentar dulu, bentar. Belum mandi, guys. Ya, aku juga belum mandi. Mandi. Nextnya adalah IPFS website. Dah. Semuanya on cam nih. Mau on cam lagi nggak nih? Si Betari, Kak Imam, David, Kak Alfi, Kak Nuka, Kak Anggi, Kak Ica, atau Fayel, Mbak Andri, Kak Tili, Kak Tata. Pakai jilbab bentar. Pakai jilbab dulu bentar. Lanjut. Ya. Yuk, 1. Tunggu, Bra. Itu pakai jilbab dulu bentar katanya. Lu. Apa Kak Nuka ya? Aku nggak on cam ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar guys. Oke. Kasih emot love dong. Apa? 1, 2, 3, cheese. Dah. Thank you so much guys. Next to mata kuliah selanjutnya. Udah next to selanjutnya. See you. You're welcome, Fitra Pio. Thank you.